Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Listrik adalah bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Kita semua sangat menyadari bahwa tanpa listrik, hampir semua aktivitas manusia akan terganggu, mulai dari penerangan hingga penggunaan peralatan elektronik. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang listrik statis. Sekarang kita akan melanjutkan ke pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Listrik dinamis dapat diperoleh dari berbagai sumber listrik seperti baterai, aki, ataupun pembangkit listrik. Kemudian, sumber listrik yang menghasilkan listrik tersebut akan digunakan dalam alat-alat elektronik seperti kipas, televisi, dan charger. Untuk mempelajari tentang listrik dinamis, kita perlu mengetahui komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian listrik. Komponen rangkaian listrik adalah bagian-bagian yang menyusun rangkaian listrik agar arus dapat mengalir dan bekerja. Komponen utamanya meliputi sumber tegangan, kabel penghantar, beban, dan saklar. Kita sudah mengetahui bahwa elektron mengalir dari benda yang memiliki kelebihan elektron atau kekurangan proton yang dapat kita katakan berpotensial rendah menuju kepada benda yang kekurangan elektron atau kelebihan proton yang kita katakan dengan berpotensial tinggi. Dengan kata lain, aliran elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Namun, secara kesepakatan ilmiah, arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, yaitu berlawanan arah dengan aliran elektron. Dalam sebuah rangkaian listrik tertutup sebagaimana yang tampak pada gambar di layar, besar arus listrik dapat ditentukan dengan menghitung jumlah muatan listrik yang mengalir setiap detik. Hal ini karena arus listrik berbanding lurus dengan banyaknya muatan yang berpindah dalam satuan waktu. Secara matematis, hubungan tersebut dituliskan sebagai I sama dengan Q per T. I adalah arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Pada rangkaian tertutup, pembawa muatan listrik adalah elektron, sehingga besar muatan listrik dapat dihitung berdasarkan jumlah elektron yang berpindah. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang tegangan listrik. Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik yang mendorong arus yang mengalir. Tegangan listrik satuannya adalah volt dilambangkan dengan huruf V besar. Besaran lainnya adalah hambatan listrik. Hambatan listrik adalah ukuran seberapa besar suatu benda menghambat aliran arus listrik. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Terdapat beberapa jenis hambatan listrik. Sebagai contoh, kabel yang sering kamu lihat di tiang listrik berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari satu ujung ke ujung lainnya. Bagian dalam kabel biasanya terbuat dari tembaga ataupun perak, sedangkan bagian luarnya dilapisi plastik atau karet. Pemilihan bahan tersebut berkaitan dengan kemampuan suatu material dalam menghantarkan listrik. Setiap bahan memiliki tingkat daya hantar listrik yang berbeda. Tembaga dan perak termasuk penghantar listrik yang sangat baik, kita sebut dengan konduktor. Sedangkan plastik dan karet tergolong bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik yang kita sebut dengan isolator.
Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik, maka dapat kita bedakan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama tadi adalah konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik seperti tembaga, perak, dan emas. Kemudian ada isolator, yaitu bahan yang sangat sulit menghantarkan listrik karena elektron di dalamnya tidak mudah bergerak, contohnya karet, kayu, dan plastik. Sedangkan yang ketiga adalah semikonduktor, yaitu bahan yang bersifat konduktor pada suhu tinggi tetapi bersifat isolator pada suhu rendah. Contoh bahan ini antara lain karbon, silikon, dan germanium. Dalam bidang elektronika, bahan-bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi sirkuit terpadu seperti pada komponen di dalam mesin televisi. Ketiga jenis bahan tersebut dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik yang bergantung pada hambatan jenis dari masing-masing bahan. Semakin kecil nilai hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik pula kemampuannya menghantarkan listrik. Dalam mempelajari listrik dinamis, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang hukum Ohm, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara kuat arus listrik, beda potensial listrik, dan hambatan listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus dalam penghantar logam sebanding dengan beda potensial dan berbanding kebalik dengan hambatan penghantar tersebut. Atau secara matematis kita tuliskan I sama dengan V per R. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan Ohm. Selanjutnya, kita akan belajar dua macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita mulai dari rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel disebut rangkaian seri, sebagaimana yang tampak pada gambar. Karena tidak ada percabangan, jika salah satu bagian kabel terputus, maka aliran listrik akan terhenti sepenuhnya, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan semua lampu dalam rangkaian akan padam. Sebaliknya, rangkaian listrik yang memiliki percabangan disebut dengan rangkaian paralel. Pada jenis rangkaian ini, jika salah satu kabel terputus, arus listrik masih dapat mengalir melalui jalur lainnya, sehingga lampu-lampu lain tetap menyala. Dalam rangkaian seri, kuat arus listriknya sama di setiap komponen, tetapi tegangan pada tiap komponen berbeda-beda, sehingga dapat kita lihat karena kuat arus listriknya sama di setiap komponen, maka I atau kuat arus listrik pada rangkaian seri atau IS sama dengan I1 sama dengan I2. Sedangkan karena tegangannya berbeda-beda, maka kita katakan V1 tidak sama dengan V2 dan seterusnya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pada rangkaian paralel, tegangan listrik pada setiap cabang bernilai sama, namun besar arus yang mengalir di tiap cabang berbeda-beda, sehingga kita katakan bahwa I1 tidak sama dengan I2. Tetapi, kuat arus listrik pada rangkaian paralel atau IP adalah jumlah dari kuat arus yang mengalir dari setiap percabangan. Selain itu, tegangan sama di setiap cabang, sehingga kita katakan V pada rangkaian paralel atau VP sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Bagian yang terakhir yang akan kita pelajari pada listrik dinamis adalah energi dan daya listrik serta sumber energi listrik. Jumlah energi listrik yang mengalir atau digunakan dalam suatu rangkaian setiap detik disebut daya listrik. Daya listrik berdasarkan konsepnya juga dapat diartikan sebagai besarnya usaha untuk memindahkan muatan persatuan waktu, atau dengan kata lain jumlah energi listrik yang digunakan setiap detik. Satuan dari daya adalah watt, sedangkan satuan dari energi listrik adalah kWh atau kilowatt hour. Daya listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain seperti energi gerak pada mesin mobil listrik. Energi listrik yang tersimpan dalam baterai akan dilepaskan untuk menggerakkan mesin sehingga kendaraan dapat bergerak.
Selanjutnya, kita juga sudah mengetahui bahwa listrik merupakan salah satu bentuk energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, diperlukan alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik agar listrik dapat dihasilkan. Secara umum, sumber arus listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Jenis sumber arus, contoh sumber arus pada proses perubahan energi pada sumber arus DC atau direct current adalah elemen volta yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, elemen kering atau baterai yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dan akumulator atau aki yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Selain itu ada sel surya atau solar cell yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, dan dinamo DC yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sedangkan untuk sumber arus AC atau alternating current, contohnya antara lain dinamo AC yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa elemen volta, baterai, dan akumulator merupakan sumber arus DC yang dihasilkan melalui reaksi kimia, sehingga sering disebut sebagai elektrokimia. Berdasarkan kemampuannya untuk diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang setelah energinya habis, contohnya baterai kering dan elemen volta. Sedangkan elemen sekunder adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang, contohnya akumulator atau aki dan baterai lithium ion atau Li-ion yang banyak digunakan pada telepon genggam dan kamera. Demikianlah video mengenai listrik dinamis. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.